janjian taruh Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, apa persiapan yang engkau siapkan untuk menghadapi sakaratul maut sehingga engkau sudah bertanya? Yang seharusnya yang kau tanyakan, apa bekal yang akan meringankan beban penderitaan di alam sakarat, bukan apa tandanya. Ya. Jadi dulu itu ada orang bertanya apa itu tandanya kematian. Jadi ada itu tandanya, nanti di sesi yang lain saya ungkap ini tandanya kematian, karena ada ayat yang menjelaskan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiat. Itu yang dipahami orang-orang tua kita dulu, sehingga dia bilang, panggil mitonomu nak, panggil ki saudaramu pulang, mungkin saya sampai di sini nih, karena dia sudah tahu tandanya nih. Tapi ini malam saya tidak masuk di situ. Yang saya ingin sampaikan ini malam, apa bekal yang bisa meringankan beban penderitaan di alam singkat, yaitu alam sakarat. Sini jemaah yang sama-sama dirahmati, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang maut, tentang sakarat. Kata Rasulullah, jangan kau harap ruh ini ketika ingin berpisah dengan jasadmu seperti embu yang jatuh di daunan, tidak terasa. Iya kan? Siapa yang pernah lihat embun jatuh di daun, tidak kelihatan, tidak terasa, itu ya, pasang sih, hujan ini. Embun itu pasti tidak terasa kalau turun. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, jangan kau anggap ketika ruh ini ingin berpisah dengan jasad seperti air liur yang jatuh dari bibir tanpa terasa. Biasa untuk bebek tadi, bebek, tidak terasa, itu namanya. Ya. Tetapi ingat, alam sakarat itu adalah alam singkat menurut pandangan mata, tetapi alam sakarat itu alam yang sangat panjang. Dia rasakan orang yang lagi sekarang, kata gitu kan, sampai dulu kita paling juga kita tahu ini almarhum 2 jam atau 3 jam, tetapi menurut pandangan agama lama itu Pak, dan sakitnya itu lama. Kalau kita orang-orang yang suul khotim, ya, jadi hati-hati Pak, jangan sampai kita bilang nggak tegaan, ya paling juga 1 jam sakarat, tapi menurut pandangan mata manusia, tapi menurut agama itu alam yang sesingkatnya itu ada puluhan tahun kita bisa rasakan. Satu riwayat mengatakan itu. Beruntunglah orang-orang yang mendapat rahmat di dalamnya, ya, dia tidak rasakan yang namanya zakaratul maut, ya, dia tidak rasakan. Bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang sendiri, ya, ketika kita mendapat rahmat dari Allah pada saat itu, maka penderitaan di alam sakarat itu, alhamdulillah, ruh ini akan keluar seperti air yang jatuh dari botol tanpa terasa. Itu kalau orang yang diberi rahmat, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mati di dalam keadaan husnul khotimah. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi Rasulullah menggambarkan itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dia rasakan ketika dia akan berpisah dengan jasadnya orang-orang yang tidak dapat rahmat? Kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ketahuilah pada saat saya Isra Mi'raj, saya ketemu sekelompok mayat, dan mayat itu yang satu kelompok itu mati di dalam cilaka ya, atau mati di dalam su'ul khotimah, dan sekelompok ruh itu ada yang dengan jiwanya di sana. Maksudnya ada 2 kelompok ruh di sana. Ruh yang pertama ada yang mati su'ul khotimah, penderitaan sampai sekarang dia rasakan. Ada juga ruh di sana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tidak merasakan apa-apa, dia baik-baik saja keadaannya, mati dalam husnul khotimah, mati dalam selamat, apakah selamat. Sehingga Rasulullah menurut riwayat bertanya kepada si ruh yang pertama yang merasakan sakit sampai ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah,
kenapa engkau menangis begitu dahsyat? Apa dia bilang suruh itu? Ya Rasulullah, saya ini orang yang tidak mendapat rahmat waktu berusaha dipisahkan dengan jasadku. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang kau rasakan pada saat dipisahkan antara ruh dengan jasadmu? Kata si ruh itu, seandainya aku dikasih pilihan, aku lebih ingin dikuliti hidup-hidup. Pantaslah Nabi Idris itu pernah juga bersabda bahwa seandainya aku dikasih pilihan untuk dicabut ruh, aku ingin memilih dikuliti hidup-hidup. Itu dahsyatnya yang namanya alam sakarat. Yang kedua, yang satunya ditanya oleh Rasulullah, kamu kenapa? Apa yang kau rasakan? Kalau saya, ya Rasulullah, seandainya dikasih pilihan, saya lebih ingin ditebas 300 kali di tempat yang sama. Coba bayangkan, dia lebih memilih itu. Yang satunya ditanya, kamu? Dia bilang, seandainya saya dikasih pilihan ya Rasulullah, saya lebih ingin mata kail dikemasukkan di jantung saya baru ditarik keluar. Saya itu lebih milih. Saking dahsyatnya yang namanya sakarat. Tapi ini yang sering kita lupa, ya, seolah-olah kita ini nanti bahagia atau bagaimana lah, sehingga kita tidak mau berbuat baik. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, ada juga yang ditanya, wahai apa yang kau rasakan sehingga kau tenang jiwamu di situ tanpa berhenti? Saya bilang, alhamdulillah, di waktu saya hidup, di waktu ingin dipisahkan antara jasadku dengan rohku, saya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak, saya diberikan makam, apa artinya kelebihan. Ada ibadah yang kita lakukan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperhitungkan oleh Allah. Ada yang mengatakan, saya ini mendapat keringanan di sakaratul mautku gara-gara sedekahku yang selalu ikhlas. Rutin sedekah, tidak perlu banyak, yang penting rutin. Itulah yang menjadi makamku waktu saya dipisahkan antara jasadku. Itulah yang membantu saya menjadi ringan penderitaan. Jadi mungkin ada kebiasaan ibu, kebiasaan bapak-bapak jemaah yang kita tidak sadari, itu yang bisa jadi makam nanti yang diperhitungkan oleh Allah. Boleh jadi setiap hari sujud di masjid atau di rumah, tetapi bidang itu yang diperhitungkan Allah. Ada yang mungkin yang lainnya yang secara rutinitas kita lakukan sehingga ada keikhlasan di dalamnya. Makanya saya tadi bilang, kalau ketika beribadah, ya, yang ikhlas, itu mungkin yang bisa memperingatkan. Ada juga, ya, saya kebagian kepada tetanggaku, alhamdulillah saya rajin sholatnya, tapi saya tidak mau dengar tetanggaku menderita, selalu saya bantu. Mungkin di situ ada ke makam di situ. Ikhlas karena Allah membantu tetangga kita, mungkin jadi makam di situ. Itulah, makanya jangan berhenti berbuat baik, ya. Mudah-mudahan ada di antaranya yang bisa meringankan beban penderitaan kita pada saat sakaratul maut, sehingga kita mencapai yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sama ini almarhum, mudah-mudahan kita doakan mereka, doakan beliau, mudah-mudahan dia ada amalan yang diperhitungkan oleh Allah menjadi makamnya di saat sakaratul mautnya, sehingga dia alhamdulillah menjadi orang yang husnul khatimah. Jemaah, jemaah, alhamdulillah, malam pertama nih, malam pertama nih. Jadi barangkali besok masih ada, Ustaz. Masih ada. Jadi karena masih ada besok, mungkin saya tidak terlalu lama. Boleh katakan mu pernah sampaikan ya, sampai terlibat mu pada pagi lapunan ceramah ustaz kah bosan pulang dari ini. Apa-apa mau kalau bosan itu tahu tidak gini. Mana pe apa pun bosan atau makanan saja. Kalau bosan lagi mana pe contoh. Baik. Jadi tapi saya tambah sedikit. Saya ingin kasih tips untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi mau jadi ibu, mau jadi kasih tips agar kita ini mendapat husnul khatimah. Iya, alhamdulillah.
Ya. Allah berjanji, Allah berfirman, ini modalnya kalau kita mau menjadi orang-orang yang tidak merasakan yang namanya sakaratul maut. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah wa la tahfu wa la tahzan wa yadkhulu fil jannati allati kuntum tu'adun. Dia modalnya. Kita dengar ibu modalnya. Kalau mau merasakan enak di sakaratul mautnya itu modalnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah wa la tahfu wa la tahzan wa yadkhulu fil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini Allah menjelaskan siapa yang mengatakan Tuhanku itu Allah, lalu kemudian dia istiqomah, maka datang para malaikat mengatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tataplah surga yang telah Allah janjikan kepada modala masih dulu. Kanami innal ladzina qalu rabbuna Allah, katakan saja Tuhanku Allah, maka dia malaikat datang mengatakan jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tataplah surga yang telah Allah janjikan kepada. Kalau Allah sudah memperlihatkan surga, penyakit apapun, sakit apapun caranya, malaikat maut mengeluarkan jasad, ruh dari jasad ini pasti tidak terasa. Coba bayangkan keindahan, kenikmatan surga itu bisa menghapus. Bukan berarti tidak ada rasa sakit, tapi tidak terasa lagi. Contoh biasa ibu-ibu ibu-ibu yang bagi surga na kasih lihat kaki itu Allah. Itu ibu-ibu kalau sampai di depannya televisinya nonton sinetron terbaiknya, apa yang biasa favoritnya ibu-ibu kan, suara hati apa ya Bu? Ada aja pasti dia tahu bagaimana di sini suara hati istri. Kalau di situ sudah serius menatap kancan jangan naik, wah pakai beri-beri aja Jokowi. Tapi mana pakai beri-beri tapi enak kena cilia. Jadi pasti mana nih gigi nyamuk, pas sudah tidak terasa itu giginya, pada sakit itu gigi nyamuk. Baru di sinetron itu kita tatap. Boleh jadi ada di upah di belakang mah dari kerja tuh pulang kerja mah tidak pusingku ini dan malah dulu mau minum kopi, tapi karena dia serius nonton dia tidak dengar, karena keseriusannya tuh tidak terasa, dia tidak dengar bapaknya di belakang mah mau minum kopi ini dan ngelulungku dari kerja, tidak terasa karena keasikan nonton film di kopi Kinabu minum kopi, karena dia bapaknya, teman-teman karena kepinan ada minum kopi lagi, jauh. Kira-kira begitu jawabannya kalau keasikan begini, sebentar nanti dipromosi, jauh. Kira-kira begitu. Jadi pasti kalau keasikan nanti dipromosi, pas habis promosi masuk di dapur. Angkat termos ada airnya, wah kosong lagi airnya ini, wah ada airnya tapi dingin nih. Aku menata lumbang mulanya ini dingin. Tapi dasarnya kalau sinetron malah lagi ketinggalan, tidak tahu disambungna. Kan kalau tidak tahu disambungna tidak bisa magosin di balai ronda ya. Rata-rata itu ibu sama-sama jadi nonton aja kita. Ya jadi tadi malam begini cerita lagi, padahal sama-sama jadi nonton. Iya itu kan asinya itu padahal sama-sama aja, oh itu tadi malam dia iya sampai di situ. Akhirnya apa yang terjadi, dia tuang kopi masuk di gelas walau dingin airnya, karena dia buru-buru mau lihat sinetronnya, dia buka termosnya, wah dingin nih tidak kamu daru mau kupin nanti aja kejadian dingin. Hati-hati. Akhirnya sudah diaduk, kasih piring, alas, bawa ke meja. Itu Pak, kopinya dari tadi pagi kau tidak minum air. Sesaku bikin itu dari tadi pagi itu kopi.
Nah kau terus, oh iya di gulu, baru minum pantas, tanggal gulu. Ternyata nih, kopi dari tadi pagi, tapi bikinnya baru dah, air dingin lagi. Tapi dasar karena orang mau minum kopi, kalau tuh dingin dapatin bubur dia. Alhamdulillah. Dosa ki budi, dosa ki, jangan begitu buru nih. Orang datang cari kerja ini buru, masa dikasih begitu? Perhatikan tahu ini, itu masukku. Baru itu saja diperlihatkan oleh Allah. Terkadang kita sudah lupa. Apa yang terjadi ketika Allah memperlihatkan kita surga, pasti dan pasti rasa sakit itu hilang. Ya, itu kuncinya. Tapi mudahlah sumpah indal ladzina qalu rabbuna la sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaika. Saya tanya dulu, Bapak Ibu jawab ki. Kapan kita sebut nama Allah? Sejak kapan kita menyatakan Tuhanku Allah? Kapan? Ngapa tuh kisan mah? Berarti nanti kita bisa busa kusel sifat terkisan mah? Hah? Ya? Sampai yang mengeri jadi. Sampai yang mengeri jadi. Mulai dari awal Allahu Akbar. Berapa kali disebut itu? Berapa kali sampai habis? Kalau maghrib berapa rakaat? 3. Berapa takbirnya? Coba kata tahu mondai karena ke error matematika aku. Dapat 0, dapat 3. Coba bayangkan berapa kali kita sebut di situ. Banyak kan? Setiap mau pindah gerakan pasti Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Ya, sampai habis. Di situlah maknanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika wala tahfu wala tasal. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Ini benar dengan istiqamah secara terus menerus. Apa yang dimaksud secara terus menerus? Tidak lagi pun sampai mengaribi merapi panggilan mas sampai silahkan ke masjid. Saya silahkan ke masjid, itu namanya rutin. Subuh bangkit ikut tuh, tinggal naik bangkit tawa negara lagi nongkrong. Jadi itu maksudnya. Dulu pergi lagi melaksanakan menyebut nama Allah, asal dan seterusnya. Setiap hari begitu. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Itu namanya istiqomah secara terus menerus. Ya. Jadi pun ini makanya insya Allah. Iya, karena hanya sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang pertama dihisab oleh Allah atau diperhitungkan oleh Allah adalah sholat. Iya, ini amalan pertama yang diparisa terkadang kita lalai. Guna lohor kena nasi itu Allah Taala karena sibuk menjamah. Dan boleh jadi begitu. Ada juga orang begitu, tiba pas duhur, nasinya itu laut dalam karena sibuk menjamah. Wah, betul. Allah tahu itu semua. Tiba asar masih di tempat kerja, lupa untuk salat asar. Wah, mungkin dunia dia sing asar. Begitu terus sampai maghrib akhirnya lupa. Padahal di sini Allah toleransi tinggi, toleransinya Allah. Kenapa saya bilang Allah itu sangat toleransi? Coba bayangkan. Kalau duhur jam 12:10 masuk waktu duhur, dianjurkan kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada halangan untuk mendatangi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu siap-siap untuk ke masjid. Jadi jangan dibilang Nabi di tanah suci menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu panggilan Allah untuk berhaji, tapi panggilan Allah untuk bersujud setiap hari, setiap saat di masjid. Allahu Akbar, Allah hayya 'alas shalah. Jadi ke masjid juga itu adalah panggilan Allah. Jangan sampai panggilan haji yang diperhatikan, ya tapi diperhatikan hirupan haji. Nampak sana kutu tak ibadah ini dan apa haji dan pergi taat. Banyak orang begitu. Dia kumpulkan uang untuk bagaimana ke sana suci. Tidak perlu halal hululuna. Mana haram apa yang penting kumpul ingin naik memenuhi panggilan Allah. Tetapi ternyata ada panggilan Allah di sini diabaikan. Hayya 'alas shalah. Jadi biar itu di masjid. Hayya 'alas shalah, panggilan Allah juga itu.
bukan hanya lakbaik Allahumma lakbaik. Iya. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi ketika datang pas jam 12:10 masuk waktu zuhur. Bagi orang-orang yang duduk-duduk di rumahnya, bagi orang-orang yang duduk-duduk di rumah di pos ronda, silakan untuk mendatangi panggilan Allah. Tetapi bagi orang yang sibuk, Allah toleransi. Apa toleransinya? Ditunggu sampai asar untuk datang untuk menyembah, bersujud. Coba bayangkan, ya? Karena asar itu batas dari duhur. Untuk apa dikasih itu? Untuk orang kutu pergi datang berjamaah di masjid. Jadi orang kutu itu ya mana lelang yang menjadi mantan jadi balak ronda ya atau mantan jadi balak. Tetapi ditunggu sampai masuk asar. Jangan sampai masuk waktu asar kita tidak melaksanakan duhur. Inilah barang siapa yang meninggalkan satu waktu salat maka dianggap kafarah, orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya sangat besar. Kita akan ditunggu ular di alam kubur kita, ya. Itu waktu asar sampai di mana waktunya? Sampai masuk maghrib. Itu bayangkan, itu Allah sudah tetap menanti hambanya untuk datang mengucapkan Allahu Akbar dari maghrib ke isya, dari isya. Ini isya panjangnya. Jadi panjang itu waktu nih saya sampai jam 12 abdalnya. Nih, abdalnya sampai setengah 12. Tetapi walaupun lewat itu, kalau kita baru ingat, baru sadar, belum bisa salat. Dan kita tunda lagi. Salat sampai belum masuk fajar. Saking toleransinya Allah untuk menunggu hamba-Nya untuk datang bersujud kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita semua ini, ya mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah syarat, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di alam sakarat kecuali syarat kita, karena itulah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi syari itulah tadi modal utama untuk kita mencapai yang namanya keringanan di dalam zakratul maut kita. Mudah-mudahan kita ini saya anggap maki orang-orang yang taat beragama, taat berbaik-baik, berbuat baik, tapi terkadang sholat kita terabaikan. Ya makanya aku pakai yang jaket depannya. Dan terakhir, apa yang saya ingin sampaikan pada malam ini, kedatangan kita ini khusus untuk almarhum, ya. Almarhum ini menurut riwayat, menurut hadis sahihnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, saya mendengar orang yang berada di kuburannya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disiksa oleh malaikat. Pada saat itu tiba-tiba dihentikan siksaannya, ya. Belakang ini tiba-tiba dihentikan siksaannya. Lalu kemudian kata Rasulullah, didengar dibawa berdialog antara malaikat dengan si penghuni kubur. Apa dialognya? Syuh atau penghuni kubur itu bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau menghentikan siksaanmu kepadaku? Apa kau sudah bosan atau sudah lelah untuk menyiksa aku sehingga kau berhenti? Malaikat berkata kepada ahli kubur, semenjak saya diperintahkan untuk menyiksa kamu, saya tidak pernah merasakan bosan, tidak pernah lelah. Justru penghuni kubur bertanya, lalu kemudian kenapa kau hentikan saya? Apa penyebabnya sehingga kau berhenti menyiksa saya? Ini jawabannya. Ada keluargamu, ada sepupumu, ada keponakanmu, ada saudaramu, ada kerabatmu, ada kenalanmu. Dia mengucapkan astagfirullah, lalu dia sedekahkan kepadamu, sehingga Allah menyampaikan kepadaku, hentikan dulu untuk sementara siksaannya, karena ada kerabatnya yang mengucapkan astagfirullah, lalu dia kemudian mensedekahkan kepada, sehingga kau hentikan siksaannya. Jadi istighfar saja bisa menjadi syafaat, apalagi suratul Fatihah, apalagi salah, apalagi tasbih. Yang kedua, riwayatnya ya jelas.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kubur, dia naik kedelai, selamanya salah satu yang belum mana, selamanya kedelai nak ikutan, padahal kedelai, beneran jadi foto jarang, jarang kita boleh jadi foto, bandri jarang, naik jarang atau naik kuda, sehingga pada saat itu kudanya tidak mau nyebrang karena kenapa? Rasulullah mendengar dahsyatnya siksaan kubur itu, sahabat yang lainnya tidak mendengar, tapi semua kendaraan kudanya itu mendengar, sehingga semua kuda berhenti, tidak mau nyebrang. Kenapa? Ada 2 kuburan di depan disiksa penghuninya. Ini saya tidak terlalu masuk gini. Apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lompat atau turun dari tunggangannya, dari kendaraannya, lalu kemudian ambil pelapa kurma, biasa kilang-kilangan, ya. Lalu dia tancapkan masuk di kubur, tapi sebelum dia tancapkan dia berdoa. Ini doa. Mudah-mudahan kita hafal doa, lalu kemudian kita juga tahu betul menjoy. Dalilnya ini sahih, perbuatan Nabi dilihat oleh sahabat, jadi pun nanti yang selamatkan itu ahli kubur tanjung ya, kata aminnya ya. Jadi, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doanya, ya Allah, sepanjang tasbih pelapa kurma ini masih ada di atas, bertasbih di atas kuburannya si fulan, maka aku mohon dengan gambir-gambir ditanya di bawah. Apa yang terjadi? Semua kuda diam karena dihentikan siksaannya di bawah. Ini di sini dalilnya itu orang biasa tanam yang mudah tumbuh, ya. Biasa kayak cilik aja, tumbuh kuburan. Apa saja yang kita titip di atasnya, yang penting ada doa. Jamin jangan dia tahu menikah apa aja dia biar tradisi atau doa. Pada hubungan ini, mudah-mudahan didoakan. Apa saja, karena semua yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Mana jadi kau pandang? Ketika kita, ya Allah, sepanjang masih ada daun pandang ini misalnya, yang penting ada di doanya. Sepanjang masih basah atau masih ada, saya mohon ya Allah, ketika ada kesalahannya, ampuni orang tuaku, ampuni kerabatku, ampuni pindukku, ampuni semua siapa di bawah ini penghuninya. Lalu doa itu, sepanjang masih ada ini daun pandang di atas misalnya, ya, ini bukan tidak ada daun kurma di sini. Ya, makanya di situ itu doanya. Mudah-mudahan diijabah. Kalau orang tua kita di bawah punya kesalahan, pasti mendapat keringanan. Tetapi ketika tidak ada dosa, tidak ada, diangkat derajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa. Amin ya Rabbal. Di situ. Jadi kalau tidak ada bunga, ambil saja batu yang bisa kita genggam. Ya Allah, semua yang ada di ambil batu, tanam sedikit baru tancapkan. Ya Allah, sepanjang masih ada batu di atas ini, saya mohon ya Allah, ketika dia disiksa, maka ringankan penderitaannya. Ketika dia disiksa, angkat derajatnya Allah. Kalau kamu di situ doa, tersenyum ibu, tersenyum bapak, ya mantikan nama jadi bapakku nang selalu menemani nah, tidak ayat ini tidak ada doa. Paling juga jongkok. Pulang punya kuburan ini nanti tanah, jangan berhati kena doa. Ini dalilnya sahih, ya. Jadi di sini biasa saya bilang, di sini barangkali orang tua itu nada batu kuburan ini, karena tidak biar kayak pergi itu, tapi salah-salahnya juga lumpur dulu. Jadi masih bisa orang di sebelahnya tidak bisa, karena lumpur dulu di kuburan. Di sana 2 meter. Masih bisa 2 orang di situ di legana, ya tidak bisa nih kalau perlu. Yang ada itu hanya sedikit saja sebagai tanda, sekaligus ada doa di situ. Tapi aja tuh doa mungkin karena nestalang lari sehingga tabungan seming. Tapi lagi cara kamu-kamu dulu memanggil orang soleh untuk meletakkan batu pertama, menitip doa, namun tabungan seming. Nanti kamu-kamu tuh kamu mintroy, yang mereka kan, cukup ini lampu seming. Jadi doa, jadi lari, karena kayak orang dari sini, tiap sumpah yang manfaatkan doa. Tapi ada pernah kio orang salah untuk meletakkan itu doa di sana,
Adik berpikir di orang di bawah di orang nampak tambungi si Messi kita duri tambungi kita jangan lompo kita apa ada ini nggak makan mana deh ya bukan maksud makanya dilarang orang membantu kubur karena ini sumpah ini tidak bisa lagi orang ditimbun di sebelahnya. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati. Jadi inilah manfaatnya. Jadi Bu, karena istighfar sampai kepada si mayit, jadi nembaknya aku aja istighfar. Jadi untuk almarhum. Jadi, ya jadi. Alhamdulillah. Tapi Ustaz ada mic di situ. Sama-sama sikir salawat nih. Iya, sama-sama insyaallah. Iya. Tapi ya ini manfaatnya waktu kita dibangun untuk memberikan yang terbaik buat almarhum. Buat apa kita pori memonta waktu mah? Buat apa pori gaya atas? Pun nanti jadi mampu memberikan yang terbaik buat almarhum. Kita coba untuk berzikir salawat. Kita mulai dengan istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bilang gini, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah dzikran katsira. Sabbihu bukratan wa asila. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jaddidu imanukum, jaddidu imanukum,
jadidu imanukum bila ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai dalam satu riwayat menceritakan bahwa perbuatan baik yang kita sedekahkan buat almarhum itu bisa meringankan beban penderitaannya. Perbuatan baik apapun yang kita sedekahkan buat arwah meninggal itu, maka ada manfaatnya buat beliau yang ada manfaatnya buat kita. Saya yakin jaga disembah cikir lauta, insya Allah mampu memberikan syafaat di kuburannya. Boleh bakurma saja sampai tasbihnya, sampai istighfarnya, apalagi kita ini sebagai umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhirnya marilah kita mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diterima doanya, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sia-sia datang ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Victor Ram bin Felix. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya nurun nur, ya halikan nur, ya nurun fawqa kulli nur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad bil arwah wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammad bil jasad wa sallim ala qabri sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma baligh ruhi sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salama. Allahumma baligh ruhi sayyidina Muhammad minna wa bil khususan Victoria bin Felix tahiyatan wa salam. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi al-mahrum Victoria bin Felix. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ghfir li lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Wa inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa syahadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsanu. Allahumma arina haqqa haqqa wa ashna tiba'ah wa batila batila wa ashna tinabu. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-taqwa wal janna wa na'udzubika min al-fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabi jahannam wa min azabil qabr fitnatil mahya wa mamatu min syarri fitnatil jadab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.